Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Stikom PGR Banyuwangi yang saya banggakan dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di mata kuliah Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence dalam pertemuan ke-11 yang kita akan membahas sistem pakar berbasis aturan atau backward chaining. Bersama saya Sony Panjabudiarto. Selamat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Mari kita mulai perkuliahan hari ini. Apa sih sistem pakar menggunakan metode backward chaining atau inference engine? Backward chaining adalah pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kanan dan dulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari hipotesis dahulu. Untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan. Apa hipotesis? Hipotesis adalah perkiraan. Contohnya, fakta awal yang diberikan hanya A dan E. Faktanya ini A dan E. Kemarin seperti yang kita bahas di forward chaining, artinya A dan E bernilai benar. Ingin dibuktikan apakah K bernilai benar, hipotesisnya K, perkiraannya K. Jadi apakah K itu bernilai benar? Forward chaining, langkah-langkah inference-nya adalah, ini adalah aturannya, rule, sama seperti forward chaining. Terdapat aturannya 10 aturan. Rule 1, if A dan B dan C, if C dan D, if A and E dan F, if A dan G, if F dan G dan D, if G dan E dan H, if C dan H dan I, if I, N dan A dan J, if G dan J, dan if J dan K. Langkah-langkah inference-nya, yang pertama-tama kita cari terlebih dahulu, dimulai dari R1, rule 1, aturan mana yang memiliki konsekuen K. Ternyata setelah ditelusuri, aturan dengan konsekuen K baru ditemukan pada R10. Untuk membuktikan K benar, maka diperlukan bukti bahwa J benar. Bingung ya kalau semacam ini ya, saya beri penjelasan yang lebih simpelnya. Oke, kita menggunakan ini ya, kita mau menghipotesis apakah K itu bernilai benar. K, jadi kita dimulai dari K, karena ini adalah backward chaining. Jadi dimulai dari fakta atau dimulai dari kesimpulan K. Kita mulai dari rule 1, if A dan B maka C. Apakah ada? Tidak ada. Turun ke rule 2, if C maka D. Apakah ada? Tidak ada. If yang ketiga, if A dan E maka F, juga tidak ada. Rule keempat, if A dan G, apakah ada? Tidak ada. If F dan G maka D, apakah ada? Tidak ada juga. Sampai ditemukan yang rule ke-10 ini, if J dan K. Nah, maka jika J maka K. Nah, berarti itu ini J, ya kan? Ini R10. Oke.
seperti di penjelasan yang di sini. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu mulai dari R1 yang tadi ya, tidak ditemukan kan, sampai ke R9, akhirnya di aturan konsekuen K baru ditemukan pada R10. Ini R10 ya. Untuk membuktikan K benar maka diperlukan bahwa J benar. Nah, selanjutnya kita cari aturan yang memiliki konsekuen J. Jika kita mulai dari R1 ternyata ada di R8, kita cari. Kita rule-nya kita ulang lagi mulai yang pertama. Apakah J ini, konsekuen J ini ada apa? If A dan B maka C, bukan. If C dan D, bukan. If A dan E, F, bukan. If A dan G, bukan. If F dan G dan D, bukan. If G dan E dan H, bukan. If C dan H dan I, bukan. If I dan A dan J. Nah, maka ini jika I dan A maka J. Maka di sini J itu I dan A. Ini rule ke R8. Ya. Kita lanjut selanjutnya untuk langkah selanjutnya. Untuk membuktikan I benar, maka diulang lagi rule-nya tadi. Ternyata di R7 kita perlu buktikan bahwa C dan H benar. I, untuk mencari I ini, I, maka kita cari mulai dari rule 1. Apakah ada? Tidak. 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 A dan G tidak, F dan G tidak, G dan E tidak. Nah ini, if C dan H dan I. Nah, jika I itu maka ada C dan H. Maka di sini C dan H. Adalah rule R7. Kemudian untuk mencari C, ini ya C, dilihat ini, if A dan B maka C. A nya sudah ada, maka tinggal B nya saja ini. Tapi A nya milik situ, di sini juga bukan juga A. Baiknya gini. Ini R1. Dari sini kemudian kita cek untuk membuktikan C benar R1, maka kita perlukan bukti A dan B. Sudah ya tadi ya, A jelas benar karena A merupakan fakta, sedangkan B tidak bisa dibuktikan kebenarnya karena selain bukan fakta, di dalam basis pengetahuan juga tidak ada aturan dengan konsekuen B. Dengan demikian, maka dari penalaran ini kita tidak bisa buktikan kebenaran dari hipotesis K. Namun demikian, kita masih punya alternatif lain untuk melakukan penalaran. Nah, jadi ini berdasarkan perhitungan ini itu tidak terbukti benar, ini bukan fakta ini ya. Ini bukan fakta, bukan fakta. Kita lakukan backtracking ulang mulai dari rule yang pertama.
Kita lakukan backtracking lagi dengan mencari aturan dengan konsekuen I, ternyata juga tidak ada, ya kan? I-nya kan tidak ada dari konsekuen I tadi kan bukan fakta. Kita lakukan backtracking lagi dengan mencari aturan dengan J. Ternyata kita temukan pada R9 sehingga kita perlukan bukti kebenaran dari G. Jadi ini K, ya, kita backtracking dari ini tadi. Ini bukan fakta, ya, sudah. Bukan fakta. Ini bukan fakta. Nah, kita lihat dari I. Apakah ini fakta? Ini ternyata juga bukan fakta. Ini tadi. Kita lakukan backtracking, kita temukan pada R9. Nah, R9-nya kita lihat. R9 if G dan J. Nah, ini if G dan J. Jadi dari sini tadi if K, ya, dari R1 tadi sudah ini betul, R10 J, R1 bukan fakta, R7 juga bukan fakta. Yang fakta adalah R8, J adalah ini. Ini tadi kan bukan fakta ini. A-nya fakta, tapi I-nya bukan fakta. Maka R8 tidak bisa dikatakan sebagai fakta. Maka kita turun ke R9. R9-nya adalah if G dan J. Maka ini adalah G ini R10 R9 if J dan K. Nah, ini berarti fakta. Kita lakukan backtracking lagi dengan mencari aturan dengan konsekuen I. Ternyata juga tidak ada. I tadi kan bukan fakta, ya. Kita lakukan backtracking lagi dengan mencari aturan dengan konsekuen J. Ternyata kita temukan pada R9. Sehingga kita perlukan bukti kebenaran dari G. Kita mendapatkan R4 dengan konsekuen G. Kita perlukan bukti kebenaran A. Karena A adalah fakta, maka terbukti G adalah benar. Dengan demikian berdasarkan penalaran ini bisa dibuktikan bahwa K adalah bernilai benar. Nah, ini. Jadi ini adalah yang tadi pertama, ya. Pertama ini. Nah, pertanyaannya saya akan di sini dulu supaya gampang. Nih, fakta awal yang diberikan hanya A dan E, artinya A dan E bernilai benar. Ingin membuktikan apakah K bernilai benar, hipotesisnya kan dimulai dari K, karena ini adalah backward chaining. Dari sini tadi, ya, faktanya hanya A dan E. Ini B bukan fakta, maka ini tidak benar, ya kan? Berarti tidak, ini salah. Rule yang pertama tadi. Ini bukan fakta, maka ini tidak benar. Ya, sini, ya, berarti tidak benar. Faktanya A benar fakta. Oh ya, A benar fakta ini. Maka di sini rule yang terjadi adalah ini tadi. Kita runut lagi tadi itu caranya. Kita runut berdasarkan dari aturan yang sudah dibuat. Ini, ya.
Nah, di sini karena ini tadi yang sudah benar adalah J, ya di sini kan J kan tidak diketahui ini I-nya. Maka langsung kita turun ke rule yang R9 ini. Kan ini sudah dicari ya tadi R8 ya. R8 bukan fakta. I dan I-nya nggak diketahui karena A-nya fakta. Maka G, if G K, maka G ya, ini ya. If G dan J tadi, jika G maka J, ini ya. Nah, maka jika G adalah A, maka adalah fakta ini. Jadi faktanya adalah benar. Untuk mempermudah pemahaman, sekarang kita simak contoh yang lain. Ini saya ambil dari sebuah jurnal dengan judul Sistem Pakar Berbasis Web Menggunakan Metode Backward Chaining untuk menentukan nutrisi yang tepat bagi ibu hamil. Ini ya. Dari jurnal itu yang saya pelajari adalah didapatkan 12 gejala dengan kode A1, A2, A3, A4 sampai A12. Ini nama gejalanya: badan mudah lesu, letih, capek, dan seterusnya ini. Nanti bisa dibaca. Dari sini kemudian saya dapatkan juga rule-nya. Rule yang di paper ini ya, nanti dilihat di Google Scholar. Rule yang satu, R1, if A dan A1 dan A2 dan A3 dan P1, maka P1 itu apa? Di paper disebutkan P1 adalah karbohidrat. Jika rule yang kedua, if A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, maka P2. P2 apa? P2 adalah protein. Yang rule ketiga, keempat, dan kelima ini bisa dilihat. Dari sini coba kita saya coba hitung pakai Excel. Jadi gini. Jika ya pakai backward chaining, misalkan saya ini hipotesanya saya kekurangan karbohidrat, maka P1 ya, ini ya karbohidrat ya, P1 nih. Apakah badan mudah lesu, letih, dan capek? Ya, saya jawab 1 ya. Kemudian tidak bersemangat, ini ya, ya. Kemudian mudah tersinggung, ya. Hanya 3 ini ya, ini 0. Stres, tidak. Suka mengantuk, tidak. Buang air besar, tidak. Bibir pecah-pecah, tidak. Gusi sering mengalami pendarahan, tidak. Kaki bengkak, tidak. Maka bisa dilihat di sini kekurangan kandungan karbohidrat ya. Fakta gejala yang terjadi adalah badan mudah lesu, letih, dan capek, tidak bersemangat, mudah tersinggung. Coba badan mudah lesu A1, tidak bersemangat A2, mudah tersinggung adalah A3 ya. Maka faktanya ini, fakta yang terjadi. Oke. Misalkan ini ada pertanyaan, badan mudah letih, lesu, capek, ya. Tidak bersemangat, ya. Mudah tersinggung, ya. Sakit kepala, ya.
stres. Nah, ini langsung berubah kan? Ini. Ketika tidak ada jawaban yang sesuai dengan rule. Suka mengantuk? Ya. Tidak ada, belum. Berat badan normal? Ya. Nafsu makan baik? Ya. Ini. Maka protein. Saya menghipotesa diri saya kekurangan protein. Apa sih faktanya kalau saya kekurangan protein? Ini saya menjawab pertanyaan ini. Ternyata fakta yang terjadi adalah badan mudah lesu, letih dan capek, tidak bersemangat, mudah tersinggung, stres dan sakit kepala, dan selalu sakit kepala, suka mengantuk, berat badan tidak normal, nafsu makan tidak baik. Itu berdasarkan rule ini R2, P2, maka P2 protein. Jika misalkan saya berasumsi atau hipotesanya beranggapan saya ini paling kekurangan zat besi, P4 ya ini ya, P4, maka ini coba saya, apakah badan mudah letih lesu? Tidak. Misalkan ini saya jawab ngawur, tidak. Stres sakit kepala? Tidak. Suka mengantuk? Ya. Berat badan normal? Tidak. Nafsu makan tidak baik? Tidak. Buang air besar? Ya. Bibir kering dan pecah-pecah? Ya. Kita lihat berdasarkan rule, maka tidak ada jawaban yang benar. Ya ini ya. Tapi kalau berdasarkan rule R4, A1, ya, A4, A2 tidak ini, A4 iya, A6, A5 tidak, A6 1 ya, A8, A9. Oke. Kita lihat. Maka kekurangan zat besi. Faktanya yang terjadi adalah badan lesu, letih dan capek, stres dan selalu sakit kepala, berat badan tidak normal, buang air besar, tidak lancar dan sering terjadi sembelit, bibir kering dan pecah-pecah. Itu ya. Ini bila kita menggunakan Excel. Ini apa ini Pak? Oh ini perhitungan yang saya buat untuk saya coba buat yang di webnya. Ini misalkan gini. Sistem Packer ibu hamil. Saya mendiagnosa diri saya, hipotesanya saya ini kekurangan karbohidrat. Maka di sini adalah P1 rule 1 ya. Pertanyaan adalah apakah badan mudah lesu dan letih dan capek? Ya. Ini rule 1 ya. Tidak bersemangat? A2 ya. Mudah tersinggung? Ya. Maka diagnosanya adalah kekurangan karbohidrat. Misalkan saya coba badan mudah lesu, letih dan capek, ya. Saya coba ngawur. Tidak bersemangat? Tidak. Suka mengantuk? Tidak. Tidak bersemangat? Ya.
mudah tersinggung tidak, maka ini stres dan selalu sakit kepala. Ini bisa semacam itu. Coba saya berasumsi saya ini kekurangan vitamin. Diagnosanya kekurangan vitamin itu berapa? Coba dilihat. Vitamin B3. B3 ini ya. B3A5. Apakah suka mengantuk? Ya. Terus apa lagi? A7. Nafsu makan tidak baik? Ya. Adanya kantung mata hitam gelap? A11. Ya. A12. Kaki bengkak? Ya. Maka faktanya, ya betul, saya kekurangan vitamin. Faktanya suka mengantuk, nafsu makan tidak baik, adanya kantung mata hitam dan gelap. Misalkan saya coba dengan jawaban yang seadanya. Suka mengantuk? Ya. Nafsu makan tidak baik? Tidak. Lakukan kontrol pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Suka mengantuk? Tidak. Badan mudah lesu, letih dan capek? Tidak. Iya. Stres dan selalu sakit kepala? Ya. Berat badan tidak normal? Ya. Buang air besar tidak lancar atau sembelit? Ya. Bibir pecah-pecah? Ya. Faktanya saya bukan kekurangan vitamin, tapi saya kekurangan zat besi. Zat besi, coba kita lihat. Kenapa Pak bisa begitu? Karena rule-nya saya buat semacam itu. Zat besi ada di ya P4. P4 A1 P4 itu ini A1, A4, A6, A1 badan mudah lesu, letih dan capek. A4 stres dan selalu sakit kepala. Kemudian ini kurang besar ini. Terpotong ya, nanti saya betulkan. Ini kemudian A8 buang air besar ini ya. Ini jadi kekurangan zat besi ini. Ini terpotong ini. Biar nanti saya betulkan, belum itu. Jadi intinya sistem pakar dengan backward chaining itu dimulai dari kesimpulan atau fakta terakhir. Kesimpulannya apa? Kemudian kita runut sampai menemukan fakta-fakta atau teridentifikasi kita itu apa gejalanya. Itu backward chaining. Misalkan kita kekurangan protein, ini belum seluruhnya saya betulkan itunya. Protein itu ada di P2 ya, protein P2. P2 ini badan mudah letih, lesu dan capek? Tidak. Misalkan saya tawur aja. Suka mengantuk? Tidak. Nah, kalau saya tawur ya mesti jawabannya juga lakukan kontrol dan pemeriksaan ke dokter, karena rule-nya ini tidak ada. Tapi kalau kita sesuai dengan rule, badan mudah lesu, letih dan capek, P2 tadi ya, ya.
tidak bersemangat, ya. Urut ini, ya. Stres dan selalu sakit kepala, 4, ya. Suka mengantuk, ya. Berat badan, ya. Nafsu makan tidak baik, A7, ya. Maka bisa dikatakan kita kekurangan protein. Faktanya badan mudah lesu, letih, dan capek, tidak bersemangat, mudah tersinggung. Itu ya. Jadi Birdwatch Training adalah pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kanan dan dulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari hipotesis atau perkiraan dahulu. Untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta yang ada di dalam basis pengetahuan. Terima kasih. Sampai di sini video pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.